Paul bertanya, "Apa yang kau lakukan padaku?" John menjawab, "Aku membantu bos, dan aku sangat lelah sekarang." John pun tidur di atas kasurnya. Paul kemudian pergi ke toilet dan tiba-tiba merasakan pipis enak yang sudah lama tidak dia rasakan. Oke, sampai sini saya jelaskan sedikit bahwa ternyata John Coffey memiliki sebuah kelebihan di mana dirinya punya kemampuan untuk menarik sebuah penyakit apapun itu, dan partikel yang kita lihat tadi adalah penyakit milik Paul yang kemudian dia buang untuk diurai bersama udara. Cukup mengejutkan bukan? Dan pastinya cerita akan semakin menarik ke depannya. Jadi lanjut. Paul yang sudah sembuh pun pulang ke rumah. Dan saat dia melihat istrinya, dia langsung melihat tubuh istrinya yang selama ini sudah lama tidak dia cicipi. Karena memang pipis aja sakit apalagi ngeluarin aset. Shut up. Paul dan istri pun langsung bertarung beberapa ronde di malam itu. What does it feel like? Well, I know what it feels like. We haven't gone 4 times in one night since we were 19. Esok harinya Paul pun izin sakit, dan faktanya Paul sebenarnya pergi menemui seseorang yang menangani kasus John Coffey dengan maksud untuk mendalami kasusnya. Karena Paul merasa ada sesuatu yang keliru di sini, di mana dia yakin bahwa John Coffey cenderung tidak memiliki sifat kekerasan dan bukan pelaku kejahatan. Namun karena tidak mendapatkan informasi yang kuat, Paul pun tidak bisa berbuat banyak. Esok harinya Paul pun mendatangi si John untuk memberinya roti jagung sebagai tanda terima kasih dari istrinya. John pun terlihat sangat senang dengan hal itu. Lalu dia memberikan sebagian roti jagung tersebut kepada Edward dan tikus kesayangannya. Oh, John, that's so very fond of you. My mama thank you too, but she did. Nothing. Dari kejauhan, Bill teriak dan meminta rotinya juga, tapi John tidak memberikannya. Bill yang kesal pun teriak dan berkata kasar kepada John. Paul yang mendengarnya memperingatkan Bill untuk menjaga mulutnya, tapi justru Bill malah meludahi Paul. Paul pun memaafkannya untuk kali ini. You get that one for free, last one. Esok harinya, Bill kembali berulah dengan mengencingi salah satu anak buah Paul, hingga mereka harus bertindak lebih keras dan memasukkan Bill ke dalam ruang isolasi. Cooking up some turds to go with it. Nice soft one. Hey, be careful with that. That's fragile. What's it now? Moving day. You can come in here on your legs, but you go out on your backs. No sneaking up on me this time. We'll go man to man. Nothing there. I'll be good. Christ is fit. I'll be good. Esoknya, lagi-lagi Bill berulah dengan mengulum sebuah kue kering yang didapatkannya dari tukang bersih-bersih. Untuk kemudian dia menceratkan ke wajah si brutal. Sehingga mereka terpaksa harus kembali memasukkan Bill ke dalam ruang isolasi. Gak ada kapok-kapoknya si bangke. Sat. How do you do? No, 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 no. Dan tibalah hari di mana Edward akan dieksekusi. Dia pun meminta agar Paul dan kawan-kawan menjaga tikusnya sebaik mungkin, karena tikus itu adalah hal terakhir yang dia miliki, karena Edward sendiri tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Dan selain bertugas sebagai seorang sipir, Paul dan kawan-kawan ternyata juga memiliki tugas untuk menenangkan para terpidana mati dengan mencoba membuat mereka tetap tenang saat akan menemui ajalnya. Cing, gak tega sumpah liatnya. Saat Edward melakukan atraksi terakhirnya bersama si tikus, tak sengaja mainannya menggelinding keluar dari ruangannya. Dan saat si tikus mengejar mainan tersebut, tiba-tiba datanglah Percy yang langsung menginjak si tikus hingga sekarat. Bangsat emang nih si Percy. Well, I knew I'd get him sooner or later. Tak lama, John menjulurkan tangannya dan mengatakan, "Berikan dia padaku bos, mungkin masih sempat." Lalu, John menggenggam si tikus dengan kedua tangannya, kemudian menggunakan mukjizat yang dia miliki untuk memulihkan si tikus.
Setelah selesai, John pun batuk-batuk seperti waktu itu dan mengeluarkan partikel-partikel kecil dari mulutnya. Semua orang yang melihatnya pun hanya bisa terheran-heran dengan apa yang mereka lihat. Dan Edward sangat berterima kasih dengan hal itu, lalu menitipkan tikusnya kepada John agar dia bisa menjaganya dengan baik. Paul dan kawan-kawan pun mendatangi si Percy untuk memperingatkan dirinya bahwa untuk menjaga perilakunya di kemudian hari. Saat waktu eksekusi tiba, Percy bertindak sebagai bagian terdepan yang bertugas untuk memimpin eksekusi tersebut. Dan betapa tololnya Percy saat dirinya dengan sengaja tidak membasahi sponnya sehingga eksekusi ini akan berakhir dengan mimpi buruk. Sedikit penjelasan bahwa secara logika, listrik akan mengalir lebih cepat jika ada air sebagai medianya, sehingga apabila sponsnya kering, tentu itu akan membuat subjek yang dialirinya akan hangus dan terbakar. Benar saja, acara eksekusi tersebut berubah menjadi film horor di mana Edward harus merasakan sakit yang luar biasa sampai dirinya mati terbakar dengan tubuh yang hangus. Roll on two. Goddamn sponges, Troy. Don't you stop it. Is this normal? Why don't you shut it down? He's still alive. You want me to shut down while he's still alive? You what, you son of a bitch? I didn't know the sponge is supposed to be wet. What in the blue fuck was that? Di sisi lain, John terlihat kesakitan karena saat dia memegang si tikus, John bisa merasakan rasa sakit yang dialami oleh Edward melalui jiwa si tikus yang memiliki ikatan batin dengan Edward. Suatu hari, Paul berkunjung ke rumah Warden, di mana dia melihat istri Warden terlihat sangat memprihatinkan karena tumor otak yang dideritanya. Untuk itu, Paul mengajak anak buahnya untuk melakukan sebuah rencana brilian dengan membawa John Copy ke rumah Warden untuk menyembuhkan istrinya Warden di sana. Dan tanpa sepengetahuan Warden, Paul dan kawan-kawan pun menyusun sebuah rencana untuk mengeluarkan John Copy dari penjara tersebut. Agar si Wild Bill tutup mulut, mereka memasukkan obat ke dalam minumannya sehingga dia tidak sadarkan diri. Untuk Percy, mereka terpaksa harus memasukkan dia ke dalam ruang isolasi agar tidak berulah. Please, Paul. Please don't put me in with Wild Bill. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Bill sadar dan memegang tangan si John hingga membuat semua orang terkejut. Di situ John melihat sebuah perbuatan jahat Bill di masa lalu sampai-sampai membuat lampu di sekitar pecah. John pun mengatakan kepada Paul bahwa Bill adalah orang jahat. Setelah Bill kembali pingsan, mereka semua pun langsung membawa John untuk pergi ke rumah Warden. Tiba di sana, Warden pun kaget dan menodongkan senapan ke arah si John. Paul dan kawan-kawan pun panik dan menyuruh Warden untuk menurunkan senjatanya. John pun mengatakan, "Aku bisa membantumu." Saat sudah di kamar, John langsung menarik semua penyakit yang diderita oleh istrinya Warden. Lampu tiba-tiba menjadi sangat terang, waktu seketika berhenti dan rumah pun bergetar.
Setelah selesai, betapa terkejutnya mereka saat melihat istri Warden kembali cantik dan pulih seperti sebelumnya. John terlihat tersedak dan tidak mengeluarkan partikel dari dalam mulutnya seperti sebelumnya. Hal itu membuat tubuhnya sangat lemas hingga harus diboyong oleh Paul dan Brutal. Sang istri yang menangis bahagia pun memberikannya sebuah kalung kepada John sebagai rasa terima kasih. Wear it for me. Thank you, Joe. Setelah itu mereka kembali ke penjara. Sesampainya di sana, mereka pun mengeluarkan Percy dari ruang isolasi. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga. John tiba-tiba menarik Percy, kemudian mentransfer partikel yang ada di dalam mulutnya ke dalam tubuh Percy sehingga membuat Percy terlihat pucat dan sekarat. Dan itu adalah bayaran yang sepadan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Saat akan berjalan keluar, tiba-tiba Bill sadar, kemudian mengatakan hal kasar kepada Percy. Tak diduga, Percy mengambil pistolnya kemudian menembak Bill hingga tewas saat itu juga. Lalu, Percy mengeluarkan partikel dari dalam mulutnya yang tadi sudah dipindahkan oleh John. John pun mengatakan bahwa dia sengaja menghukum mereka berdua karena perbuatan jahat mereka. John pun mengatakan, "Aku melihatnya, bos. Aku melihat perbuatan Bill." Paul pun bertanya, "Apa yang kau lihat?" John pun memegang tangan Paul kemudian memperlihatkan apa yang sudah dia lihat dari Bill. Dan akhirnya ditemukanlah sebuah fakta mengejutkan di mana kedua gadis yang terbunuh tersebut sebenarnya dilakukan oleh Bill. Dia memperkosa dan membunuh kedua anak tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan yang dilakukan John saat itu hanyalah sedang mencoba menolong kedua gadis tersebut, tapi karena sudah benar-benar mati, John pun tidak sempat menyelamatkan mereka. Dan kemudian menangis sambil memegangi kedua gadis tersebut. Namun saat penduduk melihatnya, mereka menuduh bahwa John lah pelakunya. Sungguh miris memang. Percy pun dinyatakan gila setelah kejadian tersebut, lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk selamanya. Setelah melihat semua kebenaran tersebut, Paul curhat kepada istrinya mengenai John yang ternyata tidak bersalah. Tapi apa mau dikata, tidak ada bukti yang bisa membela John saat ini. Sang istri pun menyarankan agar Paul berbicara kepada John dan cari tahu apa yang diinginkannya. Paul pun mendatangi John untuk menanyakan apa yang diinginkannya. Dan jika John ingin kabur saat ini, Paul dan anak buahnya pun akan berpura-pura tidak tahu. Bahkan siap kehilangan pekerjaan mereka apabila itu terjadi. Paul mengatakan bahwa dirinya akan sangat merasa bersalah seumur hidup jika dirinya membiarkan salah satu keajaiban Tuhan mati karena dirinya. Namun, John mengatakan, "Aku sudah lelah, bos. Aku sudah lelah melihat manusia yang menyakiti satu sama lain. Ini adalah takdirku. Dan untukmu, jika di akhirat nanti Anda ditanya oleh Tuhan kenapa membiarkan aku mati, katakan bahwa kau melakukan itu untuk kebaikan." You tell God the Father it was a kindness you done. Tell me where we's going to, coming from or why. Brutal bertanya, "Apakah ada hal lain yang kau inginkan?" John menjawab, "Aku belum pernah menonton film seumur hidupku." Mereka pun mengabulkan permintaan terakhir John. I'm in heaven, my heart beats so that I can hardly speak the Dan dengan sangat amat berat hati, mereka pun harus membawa John ke tempat di mana mereka akan melihat salah satu keajaiban Tuhan akan mati tepat di depan mata mereka. Saat sampai di sana, John bisa merasakan bahwa semua orang yang ada di sana, termasuk keluarga korban, sangat membencinya. Namun, Paul mengatakan bahwa masih ada dia dan anak buahnya yang tidak membencinya. Wipe your face before you stand up, Dean. Yes. I hope it does. I hope it hurts like hell. Saat akan dipakaikan tutup kepala, John meminta agar mereka tidak menutupnya karena John takut kegelapan.
Tiba saatnya, Paul dan kawan-kawan pun terlihat sangat amat sedih hingga meneteskan air mata melihat eksekusi tersebut. On to. Dan itulah eksekusi terakhir yang pernah dilakukan oleh Paul dan kawan-kawan. Setelah hari itu, mereka memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan saat ini kita bisa melihat Paul yang sudah tua bersama temannya di sebuah panti jompo. Faktanya, Paul saat ini berusia 108 tahun dan kejadian tadi terjadi saat dirinya berusia 44 tahun. Waktu itu saat John memegang tangan Paul, tak disengaja sebagian mukjizat yang dimiliki oleh John mengalir ke tubuh Paul sehingga membuat umurnya panjang. Tak diduga, si tikus pun mendapatkan keajaiban yang sama di mana dia masih hidup di sebuah pondok yang berada di tengah hutan. Kenyataannya, Paul harus berulang kali merasakan rasa sakit saat ditinggal oleh orang-orang terkasih seperti istri, anak, dan rekan-rekannya yang lain. Di mana umur panjang yang dia miliki ternyata menjadi kutukan tersendiri sebagai bayaran dari semua eksekusi yang pernah dilakukannya di masa lalu. Dan saat mendengar lagu yang sama, Paul selalu bersedih mendengarnya. Tamat, ending yang sangat memewekkan. Secara keseluruhan film ini benar-benar luar biasa karena memang diangkat dari novel karya Stephen King yang ya sudah tidak perlu diragukan lagi, dan memang untuk skripnya sangat matang sehingga dialog yang tercipta terasa sangat kuat dan berhasil diimbangi oleh akting masing-masing aktornya. Di tahun 90-an memang filmnya bagus-bagus sih, semua bagus. Untuk saya pribadi, film ini benar-benar membuat saya sadar bahwa tidak semua yang kita lihat itulah kenyataannya. Karena terkadang kita terlalu berlebihan dalam menghardik seseorang atau kesalahan seseorang yang sebenarnya belum tentu dia perbuat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah siapapun yang melakukan perbuatan baik, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapapun yang melakukan perbuatan jahat, maka dia sedang menata penderitaan hidupnya sendiri. Azir beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan selamat hari raya nganggur dan selalu diberikan kesehatan. Akun Gmail Fir'aun.